Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Gejala penyakit mirip dengan gejala influenza. Ya, itu ada periode-periode nanti berbagai gejala akan bermunculan ya, bertahap. Gejala awal adalah sakit tenggorokan, ya, kira-kira 1 sampai hari ketiga, ya, kemudian mulai hari keempat nanti baru mulai ada keluhan batuk, ya, badannya agak mulai sedikit hangat, ya. Kemudian bisa juga nanti disertai dengan keluhan diare, ya, kemudian sakit kepala, baru nanti tiap harinya akan berlanjut. Selain itu, Germet juga menjelaskan bahwa suhu tubuh manusia akan selalu lebih tinggi dari rentang suhu 36 hingga 37 derajat Celcius jika terinfeksi virus apapun termasuk corona. Dan gejala-gejala yang muncul di setiap tubuh yang terinfeksi virus corona pun bisa berbeda tergantung daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Sehingga bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala tersebut sebaiknya mengambil langkah medis terutama setelah melakukan kegiatan yang memiliki potensi sebaran virus corona. Keceriaan itu seakan lenyap seketika saat wabah virus corona atau mereka sebut COVID-19 ini datang. Seakan pergerakan sebagian manusia di bumi ini terhenti sesaat. Mereka yang bekerja harus menjaga jarak, bahkan ada yang diliburkan. Para pelajar tidak bisa lagi bertemu teman-temannya di sekolah.
Mereka bermain dan beraktivitas apapun harus berada di dalam rumah. Semua ini adalah ulah dari virus COVID-19 yang menyebar dengan cepat di seluruh penjuru dunia. Dan kami pun merasakan dampak dari si corona. Seluruh tempat wisata harus ditutup. Bahkan beberapa negara ada yang melakukan lockdown. Sekolah dan kampus terpaksa harus diliburkan. Bahkan beberapa kegiatan masyarakat yang melibatkan orang banyak terpaksa harus dibubarkan. Aktivitas dilakukan di rumah dan ini sangat membosankan. Kenapa harus demikian? Ini semua dilakukan bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini yang harus dihentikan. Dan saat ini semua pihak sedang berusaha untuk melawan virus corona. Mulai dari dokter, perawat, TNI, Polri, dan seluruh relawan di Nusantara. Mereka semuanya selalu berada di garda terdepan untuk memerangi virus corona atau COVID-19. Yaitu menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan, hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Pastikan kamu memasak daging dan telur sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kamu batuk atau bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin menghimbau kepada masyarakat, walaupun sekarang ini kita nih menyampaikan beberapa pilihan obat untuk COVID-19, tapi mohon jangan kemudian secara tidak rasional membeli obat di apotek atau melalui online, kemudian mengkonsumsinya, karena obat-obat ini bukan obat-obat pencegahan, tapi betul-betul obat yang kita pakai untuk mengobati kalau pasien sudah positif. Itu satu hal. Kedua, juga perlu diingat obat-obat ini kalau digabung pemakaiannya itu ada efek sampingnya. Seperti azithromycin dan chloroquine, bila digabung pada orang-orang tertentu akan bisa menimbulkan masalah di jantung. Dan kalau memang sudah sakit jantung juga, itu bisa sangat fatal akibatnya. Oke. Jadi mohon hati-hati ya. Oke, tidak untuk dikonsumsi bebas ya, harus dengan resep dan Betul. pengawasan dokter. Baik, Betul. saya berpindah dulu ke Pak Raymond. Pak Raymond, yang ingin saya tanyakan adalah soal vaksin. Apakah kemudian Dexa Medica dan juga perusahaan-perusahaan farmasi lain di Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan vaksin untuk COVID-19 sama seperti beberapa negara lainnya? Belum, perusahaan Indonesia belum mengembangkan suatu vaksin. Ada 115 macam vaksin yang sekarang dikembangkan di seluruh dunia. 78 itu sudah aktif dan ada beberapa yang fase 1 di uji klinik. Tapi menurut saya itu masih ongoing dan masih akan lama mendapatkan vaksin, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Jadi dengan adanya hidroksikloroquine maupun chloroquine, itu memberikan, apalagi nanti kalau kita punya Avigan, memberikan harapan yang baik sekali buat pasien Indonesia. Tambahan lagi untuk Dr. Elina, hidroksikloroquine sudah kami drop di banyak rumah sakit di Jakarta maupun di daerah. Jadi dalam hal ini dokter bisa tanyakan pada apoteker setempat di rumah sakit, mereka sudah mempunyai hidroksikloroquine itu mestinya di instalasi farmasi mereka. Oke. Ya, terima kasih Pak Raymond. Oke. Terima kasih, Dok. Itu tadi untuk beberapa obat-obatan yang masih dipertanyakan oleh Bu Erlina. Pak Ngabalin, jadi untuk vaksin tidak adakah insentif dari pemerintah untuk kemudian perusahaan-perusahaan di Indonesia turut berupaya menemukan vaksin mengatasi COVID-19, Pak Ngabalin?
pada tingkat kementerian dan lembaga dalam koordinasi ketua gugus tugas ini telah dibicarakan. Seperti saya katakan tadi bahwa yang paling utama itu adalah memang tingkat koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Pendustrian dengan BUMN kita, termasuk seperti Pak Rey dan kawan-kawan. Karena sampai hari ini kan kita belum menemukan obat dan vaksin COVID-19 itu. Sehingga ketika tadi kalau kita bicara tentang kloroquine, maka tentu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Ibu Erlina juga tahu bahwa kloroquine itu setidaknya dapat mengurangi demam dan peradangan. Itu ini kan yang obat saya sampaikan. bukan first line. Saya mengutip pernyataan Pak Presiden, bukan first line untuk COVID-19. Kalau kemudian virus, memang harus dicari antivirusnya atau vaksinnya. Apakah Indonesia memang tidak ada dalam tanda kutip niat untuk turut mengembangkan vaksin COVID-19, mengingat kemarin dalam realokasi anggaran APBN juga uang untuk riset dan teknologi dipotong besar-besaran, sehingga pasti saya bayangkan para saintis akan kesulitan juga, para dokter-dokter juga akan kesulitan mengembangkan vaksin. Ya, mohon doa dan dukungan karena upaya-upaya para saintis juga ya dari laboratorium, kemudian para pemangku kuasa ilmu yang hari ini ada di Indonesia, kita tahu para profesor, para dokter juga sedang mengupayakan itu. Makanya kemarin kenapa Bapak Presiden memberikan apresiasi yang luar biasa. Tingkat yang paling terpenting sekarang ini adalah tidak ada lain kecuali membangun koordinasi yang efektif agar bisa langkah-langkah dan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, termasuk menemukan obat dan vaksin itu adalah bagian daripada upaya pemerintah. Bolehkah kemudian saya simpulkan bahwa sejauh ini memang pemerintah Indonesia masih bergantung pada obat-obatan kloroquine, Avigan dan juga azitromisin ini ya, belum vaksin ya? Ya, itu seperti yang tadi dikemukakan oleh Ibu Erlina di Rumah Sakit Persahabatan, termasuk dengan Pak Raymond yang telah mendrop beberapa 3 macam obat termasuk kloroquine. Ya, ini yang sekarang seperti kita dengar dalam pidato Bapak Presiden paling tidak akan mengurangi demam dan mengurangi peradangan. Baik, Pak Raymond, untuk proses-proses selanjutnya saya bayangkan juga masih akan ada distribusi obat-obatan. Akan seperti apa, sampai berapa lama? Oh iya, kami akan tetap mendistribusikan obat-obat yang berhubungan dengan secondary infection dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat ada banyak obat-obat lain yang masih dibutuhkan, misalnya untuk respirasi, salbutamol, kemudian antibiotika yang lain, itu kami akan tetap produksi dan supply-nya masih cukup di Indonesia ini. Siapa yang membutuhkan bisa mendapatkannya dari Dexa Medica tentunya. Baik, terima kasih Ibu Erlina Burhan, juru bicara Rumah Sakit Persahabatan, kemudian Pak Raymond R. Chandrawinata, Direktur Business and Scientific Development Dexa Medica Group, dan juga Pak Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Malam, saudara.